Shalom. Akan saya bacakan berita gereja GKJ Jebres tanggal 26 Desember 2021. Romawi 1, ibadah tahun baru. Ibadah tahun baru 2022 diadakan satu kali pada hari Sabtu 1 Januari 2022 pukul 7 bersama dengan peneguhan majelis pengurus harian, pengurus komisi dan kelompok. Dimohon kehadiran semua MPH, pengurus komisi dan kelompok untuk hadir. Romawi 2, peneguhan majelis pengurus harian periode 2022-2023 akan dilayankan pelayanan peneguhan majelis pengurus harian periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2003 pada ibadah tahun baru 1 Januari 2022 dengan susunan majelis sebagai berikut. 1. Ketua Umum Penatua Suroto. 2. Sekretaris Umum Penatua Heri Trilasmono. 3. Ketua 1 Fungsional Diaken Agus Jatmiko. 4. Sekretaris 1 Diaken Wiwik Triharyani. 5. Ketua 2 Kategorial Penatua Kristiorini. 6. Sekretaris 2 Diaken Pratiwi Endah Nugrahani. 7. Bendahara Diaken Basuki Cahyo. Romawi 3, libur kantor gereja. Diberitakan kepada seluruh jemaat GKJ Jebres bahwa kantor gereja libur pada tanggal 24, 27, dan 31 Desember 2021. Kantor akan buka kembali pada tanggal 3 Januari 2022. Harap menjadi periksa. Romawi 4, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Saudara Damin Sareno Purnomo, warga kelompok Jebres 2, meninggal dunia pada hari Senin 20 Desember 2021. Tuhan memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Romawi 5, warga baru. Telah diterima warga baru atas diri Saudari Tersa Roma Febri Astuti, pindahan dari GKJ Sangkrah, GKI Sangkrah, yang bertempat tinggal di Kampung Sewu, Jebres, Surakarta, masuk dalam kepamongan kelompok Jebres 13. Romawi 6, lowongan tenaga pendidik di SMK Kristen 1 Surakarta. SMK Kristen 1 Surakarta membuka lowongan tenaga pendidik untuk mata pelajaran 1. Produktif multimedia, 2. Produktif keperawatan, 3. Produktif pemasaran, 4. Produktif administrasi perkantoran, 5. Produktif akuntansi, 6. Bahasa Indonesia, 7. Bimbingan konseling, 8. Seni budaya. Persyaratan administrasi dan selengkapnya bisa dilihat di papan pengumuman gereja. Romawi 7, rekap daftar hadir warga jemaat GKJ Jebres. Ibadah Minggu 12 Desember 2021 jam 6.30 123, jam 9.77, jam 17.89, jumlah 289. Minggu 19 Desember 2021 jam 6.30 108,
jam 9.68, jam 17.78. Jumlah 254. Romawi 8 persembahan Minggu 19 Desember 2021. 1. Persembahan kotak putih Rp1.538.000. 2. Persembahan kotak merah Rp1.537.000. 3. Perjamuan kudus 10.000. 4. Persembahan bulanan dan operasional Rp1.090.000. 5. Persembahan janji iman Rp3.980.000. 6. Janji iman tahun 2022 Rp1 juta. 7. Lahan parkir Rp75.000. 8. Perpuluhan Rp200.000. 9. Komisi anak Rp20.000. 10. Panitia Natal Rp150.000. 11. Persembahan manten Rp1.330.000. Romawi 9 yang mengantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, beliau Pendeta Suwarto SSI. Majelis GKJ Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silahkan menghubungi majelis gereja setelah ibadah. Demikian Bapak Ibu Saudara, berita gereja harap menjadikan periksa. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita masuk dalam ibadah kita pagi ini dengan panggilan beribadah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Mari kita bersukacita dengan menyanyikan lagu pujian syukur.
Ibadah hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Yesus Kristus sudah datang ke tengah-tengah manusia. Mari kita hayati kehadirannya dengan mendatangkan sukacita bagi dunia. Ibadah hari ini dalam terang tema makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dalam catatan di sini adalah dikasihi oleh Allah dan manusia, bukan hanya dikasihi oleh manusia saja. Oleh sebab itu, kita akan belajar mengapa Yesus dikasihi oleh Allah dan manusia, supaya kita sebagai orang Kristen bukan hanya dikasihi oleh Allah, tetapi juga dikasihi oleh manusia. Yesus dikasihi oleh Allah dan manusia, kedua hal ini bertumbuh bersama-sama karena Dia menyembah Allah Bapa, bukan hanya Dia saja, tetapi seluruh keluarganya memiliki hati yang menyembah kepada Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan seraya, mengaku
dosa-dosa kita. Melalui Yesaya 59 ayat 1 dan 2 tertulis demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Mari kita nyatakan bersama-sama pengakuan dosa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut kasih setiamu. Hapuskanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka menjadi tahir. Basuhlah aku, maka menjadi lebih putih dari salju. Jemaat sandang baik berdiri. Karena belas kasihnya yang tidak terbatas, ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Terimalah berita anugerah. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, kiranya pengampunan dari Allah berlaku atas kita, dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi.
bagimu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas penjagaan-Mu, pemeliharaan-Mu sepanjang malam dalam kami beristirahat, dan Tuhan izinkan kami bangun pagi dengan segar bugar. Tuhan izinkan kami menghadap hadirat-Mu, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sungguh Tuhan, jiwa kami, roh kami haus akan kebenaran firman. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-Hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa yang baca kitab, kita membuka dari Injil Lukas 2, ayat 41 sampai ayat yang ke-52. Kita baca bergantian, saat yang ganjil, Bapak Ibu saudaraku, ayat yang genap. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus yang berbahagia mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan demi hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Selamat Natal. Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang tua yang masih punya anak dalam masa-masa pendidikan,
di tengah-tengah situasi pandemi kurang lebih 2 tahun, ada satu pengalaman orang tua yang luar biasa. Yaitu apa? Hari-hari orang tua disibukkan mendampingi anak-anak mereka yang lagi belajar di rumah via online di masa pandemi COVID-19. Ya sebagai orang tua, ya sebagai seorang guru, pendamping yang setia. Guru tinggal menerima hasil dari didikan orang tua ketika mendampingi anak-anak di rumah. Ini pembelajaran yang menarik, pengalaman yang menarik yang pernah dilakukan orang tua di tengah-tengah atau di masa pandemi yang kita alami bersama. Itu menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak sangatlah besar. Punya tanggung jawab terhadap tumbuh kembang masing-masing anak. Peranan orang tua menjadi sangat besar, sangat luar biasa diperlukan. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat ketika ada tradisi sungkeman, maka akan diiringi dan pujian wiwit aku isih bayi. Sing ngopeni wong tuwa, digemateni lair batin, mangkat sekolah disangoni, sandang pangan wis mesti lan sak panunggalipun. Itu menggambarkan betapa orang tua peduli, orang tua perhatian, orang tua menaruh kasih kepada anaknya secara luar biasa. Nah, kalau ada orang tua yang punya pemahaman, kowe tak openi, tak kasih makan, tak kasih susu, tak kasih sandang pangan, cukup. Kita sebagai orang tua masih kurang. Kenapa? Tanggung jawab orang tua tidak melulu hanya secara jasmaniah. Sing penting sehat, sing penting bisa tumbuh besar dan sebagainya. Aspek spiritual perlu kita perhatikan. Pendidikan rohani perlu kita juga perhatikan dan kita berikan sebagai asupan rohani bagi tumbuh kembang anak kita masing-masing. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil Lukas 2 ayat 41 sampai 52 merupakan bagian cerita dari kehidupan Yesus pada masa kanak-kanak. Dan itu tidak dijumpai dalam bacaan Injil yang lain. Hanya Injil Lukas yang menceritakan bagian kecil masa kanak-kanak Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara perlu ketahui, dalam tatanan agama Yahudi, laki-laki dewasa itu wajib ziarah ke kota Yerusalem sebanyak 3 kali dalam setahun. Setiap laki-laki dewasa itu wajib ziarah ke kota Yerusalem setahun 3 kali dalam melakukan perayaan-perayaan penting. Nah, bagi mereka yang tempat tinggalnya jauh dari kota Yerusalem, seperti halnya Yusuf dan Maria, biasanya mereka hanya sekali dalam setahun. Karena jarak tempuh yang jauh dan transportasi yang tidak mudah pada zaman itu.
Dan kita bisa menggambarkan, membayangkan bagaimana masa itu mereka melakukan perjalanan. Dikatakan sehari penuh untuk bisa sampai ke kota Yerusalem. Sampai-sampai diceritakan ketika Yusuf dan Maria sudah sampai ke kota Nazaret, mereka sempat kehilangan kontak dengan anaknya. Yang dikira bersama dengan rombongan, ternyata sampai di rumah, loh kok enggak ada? Ternyata masih tertinggal di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam tradisi agama Yahudi, anak laki-laki yang berusia 12 tahun atau 13 tahun dianggap sudah dewasa. Dianggap sudah akil balik. Nah, pada saat itu seorang anak laki-laki akan disebut sebagai anak Taurat. Anak-anak yang memegang tradisi-tradisi, aturan-aturan agama Yahudi. Yang seterusnya punya kewajiban memelihara, menjaga segala ketentuan-ketentuan agama. Itu sebabnya Alkitab dengan jelas mengatakan ketika Yesus berusia 12 tahun, Yusuf dan Maria mengajaknya serta ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Kenapa umur ini dimunculkan dalam Injil Lukas? Sekali lagi ini penting untuk menggarisbawahi, untuk menandaskan bahwa usianya sudah disebut akil balik. Sudah disebut dengan laki-laki dewasa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian perikop yang kita baca dikatakan Yesus berada di tengah-tengah alim ulama, guru-guru agama Yahudi. Di sana Yesus berlaku sebagai murid yang baik, sebagai pendengar yang baik terhadap apa yang disampaikan oleh para alim ulama, oleh para guru-guru agama Yahudi pada waktu itu. Dan saat itu antara guru dan murid yang dijadikan salah satu metodenya adalah tanya jawab. Metode pengajaran biasa dilakukan oleh guru dan murid pada zaman Yahudi adalah tanya jawab. Pada saat itulah guru-guru agama menjadi keheran-heranan serta takjub akan kemampuan, akan kesanggupan Tuhan Yesus di dalam memahami ajaran yang diterimanya, yang didengarnya. Hal itu nampak dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh guru Yahudi. Nah, bagian yang menjelaskan hal itu dikatakan di ayat 49, jawab Yesus kepada Maria itu menunjukkan bukan maksud Tuhan Yesus untuk menjadi anak yang tidak baik, tidak hormat kepada orang tuanya jasmania, tetapi hendak menyatakan hubungan yang hakiki antara manusia dan Allah. Pada saat tertentu, Yesus yang bertumbuh, berkembang dari anak-anak menjadi dewasa, dia seperti anak-anak yang patuh, seperti anak-anak
biasanya. Bapak Ibu bisa perhatikan di ayat yang ke-51 dikatakan, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Di dalam hati Maria itu ada pertentangan. Secara iman dia tahu Yesus adalah putra Allah. Dia adalah Allah sendiri. Tetapi sebagai orang tua duniawi yang merawat, menjaga Yesus yang lahir yang kita rayakan di hari Natal, naluri seorang orang tua, seorang ibu, seorang ayah, sama dengan orang tua yang lainnya. Ketika dia hilang, dicari. Ketika dia butuh sesuatu, ya diberikan perhatian. Maka dikatakan di ayat 51, dan ia, yaitu Tuhan Yesus, tetap hidup dalam asuhan mereka. Sesuatu yang natural, sesuatu yang alami. Tapi di satu sisi yang lain, sekali lagi, dinampakkan ketika dia berhadapan dengan guru-guru agama Yahudi, dia adalah pribadi yang penuh hikmat, pribadi yang luar biasa. Setiap pertanyaan, setiap pergumulan dijawab dengan tuntas. Maka tidak heran kalau guru-guru agama Yahudi pada waktu itu takjub dan heran. Kok ada anak kecil punya kemampuan, punya pengetahuan yang luar biasa terhadap Taurat, terhadap pengetahuan-pengetahuan agama Yahudi pada waktu itu. Itu menjelaskan apa? Itu menjelaskan kepada kita, orang Kristen. Siapa toh Yesus Kristus itu? Yesus Kristus 100% manusia, 100% Allah. Bukan 50% Allah, 50% manusia, tidak. 100% manusia, 100% Allah. Dalam rangka misi menyelamatkan umat manusia. Menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus memahami benar bagaimana dia harus hidup sebagai anak Allah dan bagaimana hidup sebagai anak manusia yang diasuh oleh orang tuanya. Dia taat kepada Bapa yang mengutus dia, tapi dia juga taat kepada Yusuf Maria sebagai orang tua yang dipercaya memelihara, mengasuh dia tumbuh kembang sejak lahir sampai dia dewasa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pribadi Tuhan Yesus memberikan keteladanan yang luar biasa. Sikap patuhnya kepada orang tua, dan di sisi lain dia bertumbuh dalam ketaatan kepada Allah Bapa. Jadi ada keseimbangan antara tataran hidup secara duniawi maupun dalam kehidupan secara rohani. Itu bagian penting yang juga kita perlu perhatikan. Orang tua tidak hanya cukup memperhatikan tumbuh kembang anak secara dari sisi duniawi. Wis tak gedeke, tak sekolahke, kowe golek gawean dhewe. Ndak hanya cukup itu. Tetapi juga punya tanggung jawab sekali lagi memberikan pendidikan secara rohani, mengenalkan kepada Tuhan kehidupan-kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Itu juga harus menjadi perhatian kita sebagai setiap orang tua
atau calon orang tua, dan kita sekalian mungkin sebagai eyang itu tetap perlu memberikan perhatian kepada anak dari sisi kehidupan jasmani maupun kehidupan rohania. Dan yang menarik, di ayat yang ke-52 dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Perhatikan, orang yang dikasih manusia belum tentu dikasih Allah. Sebaliknya, terjadi keseimbangan. Bila kita hidup di perkenan Allah, kita juga diterima, disukai oleh orang-orang di sekitar kita. Untuk itu, setelah kita merayakan Natal, setelah kita bersama-sama bersukacita, kita diingatkan. Tidak hanya berhenti pada peristiwa kelahiran. Ada proses yang namanya pertumbuhan. Itu yang perlu kita perhatikan. Artinya apa? Hari-hari ini kita tidak hanya jagung bayi. Natal kan bisa dianggap sebagai jagung bayi, panjenengan merayakan dan sebagainya. Tidak hanya berhenti di situ. Hari ini kita diingatkan, disadarkan ternyata bayi kudus yang kita rayakan di peristiwa Natal itu juga mengalami proses pertumbuhan. Di tengah-tengah keluarga yang tangguh, di tengah-tengah keluarga yang takut akan Tuhan, mereka memelihara tradisi, memelihara aturan-aturan agama dengan luar biasa. Dan itu ditularkan kepada anaknya. Dikenalkan, ayo tak ajak ke Yerusalem. Dan itu luar biasa. Maka ayat 52 menjelaskan bagaimana Yusuf dan Maria menjadi orang tua yang berhasil. Orang tua yang berhasil membesarkan anaknya dalam cinta kasih Allah. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Kita pun punya kerinduan bertumbuh. Bertumbuh dan bertumbuh. Bukan hanya anak-anak. Kita pribadi sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, setiap saat harus mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Orang yang cukup hanya ke gereja. Tidak hanya berhenti kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan. Harus lebih dan lebih lagi. Dalam mendalami firman Tuhan, dalam cara kita mempraktikkan kehidupan-kehidupan rohani. Lebih-lebih anak-anak kita. Jangan luput dari perhatian kita. Agar apa? Agar dia tumbuh dengan sehat, dengan baik, secara jasmani maupun secara rohani. Dia semakin diberikan hikmat Tuhan, semakin dikasih oleh Allah, dan dikasih banyak orang. Tuhan Yesus masa kanak-kanak memberikan teladan yang luar biasa. Dan kiranya kita pribadi lepas pribadi, anak keturunan kita, itu juga sama, bertumbuh dengan baik dalam pengenalan akan Tuhan, semakin dikasih Tuhan, dan juga disukai oleh banyak orang. Ini panggilan kita sebagai orang tua, sebagai mbah mungkin, sebagai orang-orang yang punya kerinduan terhadap anak-anak dalam pertumbuhan mereka.
Untuk itu, mari kita mempraktekkan, kita melakukan tanggung jawab orang tua yang sesungguhnya. Kiranya kita dimampukan sebagai orang tua yang berhasil seperti Yusuf dan Maria, dan anak-anak kita dapat serupa dengan Tuhan Yesus masa kanak-kanak, yang taat pada orang tua dan sekaligus taat kepada Allah Bapa. Selamat menghayati tema semakin dikasih Tuhan dan semakin disukai banyak orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita responi firman Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan pujian Mulia Sembah Raja Mulia. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat, sandarkan kita berdoa. Satu kerinduan kami ya Tuhan, sebagai orang tua, dapat memberikan perhatian, tumbuh kembang terhadap anak-anak kami dengan baik, berkenan kepadamu ya Tuhan, secara jasmani maupun secara rohani, agar anak-anak kami juga semakin dikasih Tuhan dan kehidupan mereka semakin disukai oleh banyak orang, memiliki kesaksian yang hidup melalui perilaku, tingkah laku, perbuatan anak-anak kami yang mencerminkan anak-anak perjanjian. Sekali lagi kami rindu Engkau jadikan kami sebagai orang tua yang berhasil, orang tua yang bertanggung jawab, dan sekaligus kehidupan rohani kami masing-masing pribadi mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan sampai menjadi dewasa secara rohani. Itulah kerinduan kami, itulah pengharapan kami.
Engkau yang memampukan, Engkau yang memberkati pergumulan kerinduan kami itu. Allah Bapa Surgawi, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih dalam segala hal yang mereka alami, mereka rasakan. Terkhusus mereka yang sakit ya Bapa, kami berdoa untuk Bapak Agus Soekarno Jebres 1, Ibu Demarno Jebres 3, Bapak Wiyadi Jebres 5, Ibu Tarno Jebres 6, Ibu Saminem Tekyanto Jebres 8, Ibu Parti Jebres 10, Bapak Ibu Suloso Jebres 12, Bapak Sarjono Jebres 13, Ibu Parmi Slamet Jebres 13, dan jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Allah yang menolong, Allah yang memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan yang sempurna, yang datangnya dari Engkau. Berkati gerejamu, GKJBS ini dalam melaksanakan tugas pelayanan di tahun 2021 dan sekaligus merancang program pelayanan di tahun 2022. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberkati, melengkapi segala keperluan, kebutuhan kami. Berkati juga untuk setiap keluarga, setiap pribadi, anak-anak kami yang dalam ibadah siang nanti akan menghantarkan putra-putri mereka menerima sakramen baptis anak, baptis dewasa, dan sekaligus pengakuan percaya. Tuhan menolong, memberkati, menyertai mereka pribadi lepas pribadi. Berkati anak-anak kami yang saat ini menikmati hari libur seusai menerima hasil rapot. Jangan biarkan mereka terlena, mereka tetap mempersiapkan diri dengan belajar untuk saatnya nanti mendapatkan hasil yang maksimal dalam studi mereka untuk meraih menggapai harapan cita-cita mereka. Berkati anak-anak kami yang memberikan pekerjaan, pasangan hidup, Allah menjawab tepat pada waktunya. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak Titus, Ibu Selvi yang rencana tanggal 4 Januari akan menyelenggarakan menikahkan putranya. Tuhan berkati apa yang sudah direncanakan oleh keluarga berjalan lancar tanpa kekurangan serta apapun dan mendapatkan dukungan doa restu dari seluruh warga jemaat GKJBS. Berkati bangsa dan negara kami dalam upaya menyegah, memutus mata rantai penyebaran virus corona melalui prokes, kebijakan PPKM, melalui kegiatan vaksinasi, semuanya Tuhan berkati agar berhasil dan melindungi kami semua dari bahaya virus corona. Kami juga bersyukur untuk penyelenggaraan ibadah Natal di tahun ini, sekalipun di tengah-tengah pandemi, boleh berjalan aman, lancar, terkendali, dan kami dengan sukacita, bersukacita, bernyanyi, bermazmur untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi itu adalah kemurahan Tuhan bagi umat Kristen dan dukungan semua pihak yang memberikan perhatian, memberikan juga pengamanan, semua juga karena berkat kasih kemurahan Tuhan. Allah Bapa Surgawi mampukan kami setiap umat-umat-Mu yang sebentar lagi juga di minggu-minggu ini akan mempersiapkan hidup kami menyongsong tahun baru 2022. Berikan hati yang siap, mampukan kami merancang, membuat planning yang sesuai dengan kehendak. Berkati masing-masing pribadi mengalami sukacita Natal dan sekaligus mempersiapkan hidupnya menyongsong tahun baru 2022.
Inilah doa seru kami ya Bapa yang kami pinta. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Berilah yang terbaik kepada Allah, karena Allah terlebih dahulu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi ingatlah, pemberian kita kepada Allah bukan untuk membalas pemberian Allah pada kita, namun sebagai respon atas pemberian Allah itu. Marilah kita senantiasa mengingat firman Tuhan dalam kitab Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita nyanyikan ucapan syukur Kidung Jemaat 365B, bait yang pertama dan keempat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami sembah dan kami puji dan kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami Kau beri kesempatan untuk memberikan berkat persembahan kepadamu Tuhan, karena Engkau telah mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Bahkan apa yang akan menjadi kebutuhan kami telah Kau sediakan. Bapa yang di surga, terima kasih atas kehidupan kami, atas pemeliharaan kepada kami. Tak kekurangan suatu apapun kami, karena Engkau telah memelihara kami sepanjang hidup kami ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, sudilah Engkau memberkati dan menguduskan persembahan kami, baik itu persembahan bulanan, baik persembahan mingguan, baik persembahan perpuluhan ataupun istimewa, ataupun persembahan yang lainnya Bapa. Kiranya Bapa, persembahan-persembahan ini dapat memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah Kau tunjuk untuk mengelola persembahan ini Tuhan. Berilah kepada saudara-saudara kami ini kebijaksanaan, hikmat daripada Kamu Tuhan, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Doa yang singkat dan jauh dari sempurna ini hanya kami pinta dan kami serahkan di tangan-Mu Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Dikuduskanlah nama
Jemaat saya undang berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan. Berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hati seduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bersama seluruh orang yang bertumbuh dalam iman kepada Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita kuatkan kembali janji baptis kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
teguh